Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik, shalom semua. Kita mau mulai sesi pada pagi hari ini. Mari kita buka hati. Kita mau belajar bersama-sama. Mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Izinkan Roh-Nya menuntun kita. Agar kita memahami betul apa rencana dan kehendak-Nya. Izinkan kasih itu mengalir. Izinkan kasih itu mengalir. Mengalir kasih dari Bapa Surgawi. Izinkan kasih itu mengalir. Mengalir di tempat ini. Terus mengalir. Rasakan hadirat-Nya. Rasakan kasih itu mengalir. Rasakan Roh-Nya mengalir. Terus mengalir. Memenuhi gereja Tuhan yang hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita pencerahan dan hikmat yang baru. Karena kita telah menerima hati nurani yang baru setiap hari. Tuhan, kami ingin masuk ke dalam hadirat-Mu, membawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian akan kami naikkan, dan sembah hendak kami berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkaulah yang melayakan kami untuk datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, melihat tahta kemuliaan-Mu. Kami naikkan pujian dan sembah yang dapat kami berikan. Bagi-Mulah Allah yang mulia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perihal ciptaan baru, manusia baru dan masalah daging, ini semua adalah kerangka dalam membangun kemampuan untuk mendengar suara Roh Kudus. Kitab Matius 6 menjelaskan, dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan ke atasmu. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita.
ada bagian kita untuk bekerja terlebih dahulu. Maka tidak heran ketika orang beribadah, orang berdoa, orang bersekutu, orang membaca kitab, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena dia tidak mencari. Alkitab menuliskan, barang siapa mencari, ia akan mendapatkan. Alkitab jelas mengatakan, barang siapa mengetuk, pintu akan dibukakan baginya. Carilah terlebih dahulu, maka engkau akan mendapatkan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Tiap-tiap nama pribadi, tiap pribadi mengalami kasih Tuhan, mengalami jamah Roh Kudus, dan mendapatkan apa yang dicari. Segala hikmat ditambah-tambahkan atasmu. Cintanya, kasihnya, penyertaannya. Bahkan lumbung-lumbungmu akan dipenuhi, dilimpahkan. Biarlah gudang-gudangmu mengeluarkan beraneka macam barang. Tidak ada kelaparan, tidak ada kemandulan, tidak ada teriakan-teriakan di ladang. Bahkan domba-dombamu di ladang menghasilkan banyak anak. Tidak ada kematian. Karena engkau mencari, maka engkau mendapatkan. Setiap orang yang memberikan dirinya untuk dibentuk, maka ia mendapatkan. Ketika seseorang mengalami kelahiran baru, ia menerima Roh Tuhan dan juga Roh Kudus turun atasnya. Kita belajar dari kisah Yesus. Ketika Yesus memberikan dirinya untuk dibaptis, Yesus memberikan dirinya untuk dibaptis. Yang artinya Yesus memberikan dirinya untuk mengalami kematian. Ia menyerahkan dirinya untuk kematian. Dan ketika Yesus dibangkitkan, Yohanes melihat Roh Kudus turun atasnya dalam bentuk burung merpati. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa kematian tidak ada pencurahan Roh Kudus. Tidak heran banyak orang menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, tidak mengalami Roh Kudus, karena dia tidak mau mati. Persatuan roh orang itu dengan Roh Tuhan Yesus menciptakan satu manusia baru. Manusia yang hidup di dalam tubuh orang itu juga. Tuhan inginkan pada pagi hari ini roh Bapak Ibu berkontak dengan Roh Tuhan dan mengalami pembaharuan antara roh kita dengan Roh Tuhan, melahirkan manusia baru dengan segala karakteristiknya, dengan segala karakter-karakter Roh Kudus. Dan dengan ke-9 rasa buah Roh Kudus yang juga tinggal di sana. Kita boleh saja mengakui bahwa kita adalah orang Kristen. Kita boleh mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus. Namun apakah karakter Kristus itu tampil?
apakah hayat ilahi itu tampil? Apakah orang melihat Tuhan terekspresi melalui diri kita? Tuhan melihat jauh kedalaman hati kita. Tuhan melihat jauh. Jauh ke dalam. Iblis tahu benar kita. Tapi iblis memanggil kita dengan dosa. Iblis mengingat-ingat masa lalu kita. Iblis mengingat-ingat apa yang kita lakukan. Iblis mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kita. Namun Tuhan tahu dosa-dosa kita. Ia memanggil kita dengan nama. Tuhan mengajak kita melihat ke depan. Matahari selalu berputar ke depan. Matahari tidak berputar ke belakang. Kalau Tuhan mau melihat kita ke depan, kenapa kita melihat saudara kita ke belakang? Rasul Paulus pernah berkata bahwa ia harus menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Ada bagian Rasul Paulus, yakni mengenakan. Seperti pada saat ini, kita diperhadapkan dengan dua buah jubah. Jubah itu ada cara berpikir, tabiat, dan segala motivasi, ambisi. Pikiran, tabiat, motivasi, ambisi, semua tersimpan di dalam akal budi, kemauan dan emosi, yakni ada di dalam jiwa. Hal inilah yang menjadikan proses itu terus berjalan. Tuhan mau mengubah setiap pengertian-pengertian kita dari manusia lama kepada manusia baru, sesuai gambar Sang Pencipta. Pengenalan yang benar tentang pribadi Tuhan Yesus tidak akan kita peroleh bila kita tidak mengambil sikap untuk mengenakan yang baru.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita telah mendengar tentang Tuhan dan menerima pengajarannya menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Seperti yang tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Mari kita mengenakan manusia baru, manusia yang terus-menerus diperbaharui dari waktu ke waktu. Mari kita mengenakan manusia baru itu. Jangan berdiam diri pada pagi hari ini. Mintalah, maka engkau akan mendapatkan. Mintalah Roh Kudus. Mintalah pewahyuan, mintalah hikmat, mintalah penglihatan-penglihatan, mintalah karunia-karunia. Benda-benda asing, selubung-selubung asing, aku berkata kepadamu, tersingkaplah, nyala dari hadapan kami, anak-anak Allah. Segala macam ketakutan, nyala. Mari kita bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan. Mari kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita mengenakan manusia yang baru, akal budi yang baru. Ibu Nurhaida akan berdoa bagi kita. Silakan Ibu Nurhaida.
Semua yang bernafas memuji Tuhan. Besar kesetiaan-Mu Tuhan yang terus menyertai kami. Engkau terus melihat keberadaan kami. Engkau menantikan terus Tuhan. Kami melekat kepadamu. Engkau memanggil, memilih kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami harus sama seperti yang Engkau mempunyai kasih, sukacita, damai sejahtera, murah hati, lemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri Tuhan yang kami perlukan dari Engkau Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat nafas yang masih Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kalau sepanjang malam Kau jaga kami, Kau tidak pernah tertidur dan terlelap. Kau ada bersama dengan kami. Bahkan Kau berjanji untuk memberkati kami sewaktu kami tertidur. Dan Engkau mendatangi kami pada pagi hari ini, membangunkan kami. Terima kasih. Hari ini Bapa, kami perlu Tuhan Yesus, perlu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mau kami semakin lekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong Tuhan kalau masih ada di dalam hati, pikiran, perasaan kami yang tidak baik. Dan kami dengan air yang murni yang mengalir dari sorga. Basuh kami ya Tuhan. Manusia lama kami mau tinggalkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan pemikiran yang dari setan. Kami tutup telinga roh kami untuk yang tidak benar. Lalukan mata kami dari hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Arahkan hati kami terus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kau terus berfirman kepada kami. Jika engkau dipanggil Kristus, engkau harus sama dengan Kristus. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Kami pun Tuhan Yesus, Kau panggil Tuhan. Kami dapat Tuhan melakukan apa yang Kau mau. Terima kasih Bapak. Kau berfirman, kami tidak akan berpikir lagi hal-hal yang duniawi. Kami memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau begitu baik Tuhan. Terus mengalir atas hidup kami. Engkau berkata Tuhan, sebab kepada kami dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Yesus. Siapkan hati kami Tuhan, untuk kami mau mengasihi Engkau lebih lagi. Kami tahu Tuhan, kami tidak sendiri. Kami tidak berjalan sendiri. Kami tidak mampu Tuhan. Peganglah terus tangan kami, agar kami terus dibersihkan hati nurani yang tidak benar. Terus ambil alih hati nurani kami. Kau pimpin kami ya Roh Kudus. Kami terus hidup sesuai kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mau Tuhan, hari lepas hari Kau perbaharui, agar kami terus semakin berkenan kepada-Mu.
Dia tahu kekuatan kami hanya daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau yang terbesar di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang bekerja. Mari Bapa. Mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, kita bersama-sama berjalan. Kami lakukan, kita turut melakukannya. Terima kasih Bapa. Berkati kehadiran kami pagi hari ini. Bukan sebagai kebiasaan Tuhan, tapi kami rindu bertemu Tuhan, berbicara kepada Tuhan, mengasihi Engkau, dan melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Bahwa terima kasih damai sejahtera di dalam setiap keluarga rumah tangga kami. Ada Tuhan Yesus menjadi Raja dan Tuhan di dalam rumah kami. Dan biar setiap orang melihat ada Yesus di dalam kami. Jika kami memuliakan dan meninggikan Engkau, Engkau akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, jadi berkat. Kami, perkataan kami, pemikiran kami, bahkan perbuatan kami. Pimpinlah ya Roh Kudus. Kami berbicara kepada orang lain dapat diubahkan, dapat dihibur, dapat diteguhkan, bahkan mereka dapat diselamatkan. Biarlah nama-Mu kekal selama-lamanya. Bukan kami ya terus dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu, lepaskan kami Tuhan dari hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Ajar kami terus hari lepas hari semakin mencintai Engkau Tuhan Yesus. Makin mencintai Engkau yang melakukan yang terbaik untuk kami. Karena Engkau sudah berkorban bagi kami, memberikan hidup-Mu bagi kami, menyerahkan Tuhan segala-galanya bagi kami, dan menyerahkan kami, menyerahkan hidup kami kepadamu untuk Mau pakai, untuk Mau Kau jadikan sesuai apa yang Kau rencanakan. Jadilah rencana-Mu atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Kami percaya kami sudah menerimanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kerelaan-Mu mati bagi kami, sehingga kami yang harusnya mati dapat dibangkitkan. Engkau mati secara lahiriah, tapi Engkau mau kami mati secara kiasan. Bantu kami untuk mengerti. Bantu kami Tuhan untuk memahami isi hati-Mu. Rasakan kasih itu mengalir. Rasakan kasih itu mengalir. Tentang tabiat yang bersifat daging, dikatakan bahwa daging itu lemah, sama sekali tidak berguna, dikuasai hawa nafsu, menghasilkan hidup yang tidak sopan, percabulan, perselisihan, iri hati, ingin dipuaskan, tidak takluk kepada hukum Allah, terjual di bawah kuasa dosa, tidak ada sesuatu yang baik, perseteruan dengan Allah, tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Rohlah yang berhidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang Tuhan katakan kepada kita adalah roh dan hidup. Dan marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus, dan janganlah menuruti tabiat yang bersifat daging untuk memuaskan keinginannya. Roma 7 ayat 14 menuliskan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat bersifat rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat memberitahu kita bahwa Allah menginginkan kekudusan menjadi ciri dari kehidupan kita. Hanya kasih karunia yang dapat memberikan hal tersebut bagi kita. Hukum Taurat memberitahu kita bahwa Allah menginginkan kita hidup saling mengasihi, sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Hanya kasih karunia yang dapat menimbulkan kasih yang sejati dalam hidup kita. Hukum Taurat memberitahu kita bahwa Allah menginginkan kita menjadi sempurna seperti Dia. Hanya kasih karunia yang dapat membuat perubahan rohani kita. Hukum Taurat memberitahukan kita apa yang harus dilakukan. Kasih karunia Allah memberi jalan untuk melakukannya. Hukum Taurat memberitahu kita apa itu dosa. Kasih karunia mengampuni dosa. Hukum Taurat memperlihatkan ketidakberdayaan manusia. Kasih karunia Allah memberikan jalan keluar. Hukum Taurat menuntut pekerjaan manusia. Kasih karunia Allah adalah pekerjaan Tuhan. Hukum Taurat adalah ukuran standar. Kasih karunia adalah pemenuhan standar itu. Hukum Taurat adalah ukuran rohani yang menilai hidup kita. Kasih karunia adalah kekuatan yang akan menghasilkan kehidupan yang rohani. Hukum Taurat memperlihatkan karakter Allah. Kasih karunia menghasilkan karakter Allah di dalam hidup kita. Hukum Taurat adalah hasil yang Allah inginkan. Kasih karunia adalah penyebab yang akan memberikan hasil tersebut. Roma 7 ayat 18 menuliskan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai yang bersifat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tapi melakukan apa yang baik tidak. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh
memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mari kita memiliki iman bahwa kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Mari kita perkatakan iman bersama-sama agar kita yakin bahwa kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Katakan bersama-sama dengan saya dengan suara yang keras. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di surga tidak mempunyai anak emas. Siapa yang dilahirkan dalam keluarga Allah mempunyai penebusan yang sama. Setan, engkau telah ditaklukkan bagi saya. Engkau Yesus telah diserahkan sebagai ganti dosa-dosa saya. Dan engkau telah dibangkitkan supaya saya dibenarkan Allah. Penebusan hak milik saya mutlak. Penebusan saya itu adalah milik saya. Engkau telah melepaskan saya keluar dari otoritas kekuasaan kegelapan. Dan telah memindahkan saya ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Saya berasal dari Allah dan telah mengalahkan iblis. Ketika engkau Yesus dibangkitkan dari kematian, saya ikut bangkit bersama-sama denganmu. Saya telah dibenarkan di dalam engkau. Karena itu tidak ada lagi penghukuman atas diri saya oleh sebab saya di dalam Kristus. Setan, engkau bukan Tuhan dan Tuhan saya, melainkan engkaulah Yesus Tuhan dan Tuanku. Setan, engkau tidak lagi berkuasa atas saya. Setan, engkau tidak punya hak untuk mengatur saya melalui dosa, kesakitan, kegagalan, kemiskinan, kematian, atau segala sesuatu yang menjadi milikmu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang engkau limpahkan kepada saya, telah menghidupkan saya bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun saya telah mati karena dosa-dosa saya, namun oleh kasih karunia-Mu, saya telah diselamatkan. Dan di dalam Engkau Kristus, Engkau telah membangkitkan saya juga dan memberi tempat dengan Engkau di surga. Saya mempunyai kemampuan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah Engkau siapkan bagi saya. Saya memiliki karakter Allah, roh yang sama besar, berkuasa ajaib, yang telah membangkitkan Engkau Yesus dari kematian, telah tinggal di dalam diri saya. Lebih besar Engkau yang ada di dalam saya.
daripada Dia yang ada di dalam dunia. Engkau Yesus telah dibuat dosa karena saya, supaya saya dibenarkan oleh Allah. Kebenaran itulah diri saya. Saya kebenaran Allah. Saya dibenarkan dalam Engkau. Engkau Kristus kedudukan saya. Saya di dalam Engkau. Allah melihat saya di dalam Engkau Kristus. Saya telah diberikan suatu hak istimewa untuk berada dalam hadirat Allah. Allah memandang saya sebagai orang yang tidak pernah berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Saya dibenarkan Allah di dalam Kristus. Namamu Kristus menjadi milikku pribadi. Semua otoritas di surga dan di bumi berada di dalam namamu Yesus. Tanda-tanda dalam namamu menyertai saya. Pada pagi hari ini, saat ini, saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Saya adalah anak Allah. Saya adalah pewaris Allah. Saya adalah kebenaran Allah. Engkau Yesus mengatakan kepada saya, namamu Yesus telah menjadi milik saya. Di dalam namamu Yesus, saya meletakkan tangan atas orang sakit dan mereka menjadi sembuh. Di dalam namamu Yesus, saya berkuasa mengusir setan dan telah mempunyai kuasa melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa iblis atas otoritasnya, atas manusia, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Kristus atas mereka. Saya tidak mati, tetapi hidup, dan saya akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar saya dengan keras, tetapi tidak menyerahkan saya kepada maut. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan itu engkau tolak sebelum aku mati. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemparkan nama Allahku. Tuhan, aku mengasihimu. Aku tekun mencarimu, maka aku mendapatkanmu. Tuhan, saya mohon ampuni saya. Dan saya berterima kasih kepadamu, karena Engkau menunjukkan kepada saya betapa dangkal dan tamaknya kasih saya terhadap mereka yang melukai hati saya. Angkatlah sifat-sifat yang tidak dapat mengasihi mereka, yang saya benci, yang ada pada diri saya, dan penuhi saya dengan kasih-Mu itu. Angkatlah sifat-sifat yang tidak dapat mengasihi mereka. Ya Allah, memang saya mengetahui
bahwa Engkau ingin saya mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Tidak dapat terjadi apapun dalam dunia ini tanpa kehendak dan persetujuan-Mu. Ya Tuhan, aku telah menderita, sakit, hancur, ditolak, menolak, menuduh orang lain. Tetapi saya tahu bahwa Engkau mengasihiku. Terima kasih untuk semua yang terjadi dalam kehidupanku, yang membuat orang-orang yang menolak dan membenci saya. Tolonglah ia Tuhan. Saya percaya Engkau sedang menolong dia untuk dapat melihat kasih-Mu dan mengucap syukur. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu untuk orang-orang yang Engkau telah bawa ke dalam hidupku, untuk menunjukkan duri yang ada di mataku itu. Aku tahu Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doaku, sebab pengakuanku telah naik sampai kepada hadirat Allah yang Maha Kuasa. Karena apa yang aku perkatakan berlandaskan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita terus mengucap syukur. Kita terus mengucap syukur dalam pembaharuan. Terus mengucap syukur atas apa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita akan dibimbing oleh Ibu Aida untuk mengucap syukur. Silakan Ibu Aida. Kami mengucap syukur ya Tuhan kepadamu, karena Engkau begitu panjang sabar dan kasih-Mu begitu amat besar kepada setiap kami Tuhan. Bila kami ada pada pagi hari ini, Engkau memberikan kepada kami kerinduan Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan di pagi hari ini. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh bangun pagi, kami boleh mendengar firman-Mu, menyembah-Mu Tuhan, dan berdoa kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami setiap hari hanya dekat Engkau saja Tuhan aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Engkau Tuhan gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Kami tidak akan goyah. Ya Bapa, Engkau kekuatan kami. Engkau mencari setiap kami Tuhan anak-anak-Mu. Seperti domba yang hilang. Engkau meninggalkan 99 ekor domba. Dari satu ekor domba yang hilang. Begitu berharganya kami di mata-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Seringkali kami Tuhan jatuh dan jatuh lagi. Seringkali kami Tuhan meninggalkan Engkau. Seringkali kami kecewa dengan manusia. Seringkali kami kecewa dengan sikap saudara kami, sikap sesama kami, bahkan sikap hamba Tuhan kami. Tapi Engkau Tuhan selalu menguatkan kami melalui firman.
sehingga kami jatuh, tetapi tidak sampai kami tergeletak. Karena tangan Tuhan yang mengambil tangan kami. Dan kami kembali Tuhan mau belajar. Setiap saat Tuhan mau dekat padamu Tuhan. Setiap saat kami mau dikuatkan oleh kebenaran Engkau Tuhan. Oleh teladan kasih-Mu Tuhan, yang Engkau sudah nyatakan dan kerjakan selama di dunia ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk sahabat, untuk teman-teman yang Engkau pertemukan dengan kami Tuhan, melalui kelas pemuritan maupun remoka. Kami boleh belajar satu dengan yang lain. Kami boleh dibimbing Tuhan oleh hamba-Mu Pak Sem. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, kasih anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kasih-Mu. Kami boleh mengerti untuk setiap hal-hal yang kami alami. Itu semua Tuhan izinkan untuk pertumbuhan kami, untuk kemajuan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, pakai kami ya Tuhan, untuk terus menjadi pelaku firman, untuk menjadi alat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ajar kami Tuhan melepaskan pengampunan pada orang yang masih Tuhan menyakiti hati kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Di dalam perkataan kami, di dalam pikiran kami dan sikap kami. Pakailah dengan keberadaan kami Tuhan. Engkau memakai kami Tuhan. Engkau tidak melihat hal yang kecil daripada kami, tapi Engkau melihat memakai hal yang terkecil, bahkan kelemahan kami Tuhan Engkau pakai untuk pekerjaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang dari awal, pertengahan, akhir sampai hari ini. Saat ini kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu dan iman. Kiranya Tuhan, sepanjang hari ini kami mau mengucap syukur untuk hal-hal apapun yang Tuhan nyatakan, untuk hal yang terjadi pada kami sudah Kau lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Engkau layakan kami untuk menghampiri-Mu Tuhan, untuk dapat melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian dapat kami naikkan, penyembahan dapat kami berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Sungguh besar Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Engkau yang mulia, Engkau yang kudus, Engkau yang benar. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada. Semua karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih bisa bernafas, kami masih bisa melihat saudara-saudara kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih bisa mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau akhiri sesi pada pagi hari ini. Kita mau satukan hati. Kita mau angkat kedua tangan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini
pulanglah. Hadapilah hari ini. Berjalanlah bersama-sama dengan Kristus. Roh-Nya yang kudus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Terimalah hati yang baru. Terimalah manusia yang baru. Dengan iman dan kasih. Barang siapa mencari, ia akan menerima. Barang siapa mengetuk, ia akan dibukakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama Tuhan dan diberkati pada hari ini, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.